Bagian dari mesin bubut, salah satunya yang pertama ini kita awali dari kepala lepas. Tujuan kepala lepas fungsinya untuk memasang senter putar. Senter putar ini untuk menopang pada waktu pembubutan benda-benda panjang agar selalu senter sesuai putarannya. Dan yang kedua, fungsi kepala lepas ini untuk pengeboran. Masukkan mata bor pada lubang senter putar ini. Kepala lepas ini contoh untuk fungsi untuk mengebor dengan menggunakan namanya drill chuck. Ini fungsinya untuk menjepit mata bor. Drill chuck ini berukuran sampai dengan bor 13. Kita masukkan kepada kepala lepas, masukkan sampai posisi tepat, baru kita maju untuk pengeborannya. Kita putar spindlenya sampai pengeboran selesai, lalu kita mundurkan kembali. Kepala lepas mempunyai bagian pengunci. Penguncinya ada dua. Yang pertama, yang di atas ini untuk penguncian arah maju mundurnya kepala lepas ini. Untuk senter putar pada waktu pembubutan benda kerja panjang, maka menggunakan kunci ini kita tekan supaya tidak bergerak maju mundur. Dan yang bawah untuk mengunci bagian bawah ini pada bed mesin bubutnya agar tidak terjadi waktu pengeboran kepala lepasnya mundur. Bagian mesin bubut yang berikutnya ialah tool post atau disebut juga rumah pahat. Rumah pahat ini terdiri 4 sisi. Fungsinya untuk bisa menaruh mata pisau pahat dengan berbagai posisi. Dari 4 sisinya bisa sekaligus 4 dengan mata pisau yang berbeda-beda fungsinya. Karena rumah pahat ini bisa berputar sesuai dengan apa yang kita gunakan. Mata pisaunya dari 4 sisi ini kita bisa gunakan semuanya. Itu dari penjelasan mengenai rumah pahat atau tool post. Bagian bubut berikutnya adalah spindle. Spindle ini ada 3 macam. Satu, spindle eretan lintang atas. Yang kedua, spindle vertikal. Yang ketiga, spindle horizontal. Spindle yang pertama fungsinya bisa maju mundur dan untuk pembubutan tirus. Pada pembubutan tirus menggunakan spindle lintang atas. Dan yang kedua, spindle yang kedua untuk vertikal ini fungsinya untuk pembubutan rata atau pacing benda kerja. Gerakannya maju mundur
Dan yang ketiga, spindle horizontal. Tujuannya untuk pembubutan bisa secara otomatis dan bisa secara manual. Bagian bubut berikutnya ialah kepala tetap atau headstock. Kepala tetap ini mempunyai beberapa tuas, dan ada tabel untuk ulir, Tuas yang ada kodenya X dan Y menunjukkan angka-angka untuk spindle kecepatan putaran mesin bubut. H untuk kecepatan tinggi, L untuk kecepatan rendah. Dan spindle yang bergambar ulir ini fungsinya untuk gerakan maju mundur. Dan ada spindle bersimbol angka Romawi 2 dan 1 menunjukkan fungsi untuk pada tabel penguliran. Lihat pada daftar tabel pada kepala tetap mesin bubut. Dan untuk tuas yang berikutnya ada simbol A, B, C, D, E, F, dan R, S, T, U. Ini fungsi untuk pembubutan pada ulir pada tabel-tabel yang ada di kepala tetap. Bisa untuk pembentukan ulir terutama ulir metrik, dan spindle yang bawah ini untuk kecepatan putaran pembubutan. Dan terdapat tombol emergensi, lampu indikator, tombol pompa air. Bagian mesin bubut berikutnya ialah kepala cekam atau rahang cekam. Ini yang kita pakai adalah cekam 3. Fungsi dari cekam 3 ini untuk pembubutan terutama benda-benda yang bulat. Bisa dipakai dengan diameter luar, bisa menggunakan diameter dalam. Fungsi dari mata rahang 3 ini yang posisinya di luar ini tujuannya untuk menjepit bagian dalam benda kerja untuk pembubutan luar, terutama untuk benda-benda yang sudah ada lubangnya biasanya menggunakan sisi luar dari cekam 3 ini. Contoh ini benda padat, besi bulat, makanya pencekamannya di luar menggunakan sisi dalam dari rahang 3 ini. Demikian video kali ini mengenai bagian-bagian dari mesin bubut dan fungsi-fungsinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.